Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Nirmala dari SDN 1 Pasawahan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan topik mengenai konsep pembelajaran interaktif. Selamat menyaksikan Ibu Bapak Guru. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pembelajaran interaktif? Pembelajaran interaktif adalah suatu konsep pembelajaran yang memungkinkan interaksi aktif antara guru, siswa, dan bahan pelajaran. Konsep ini melibatkan penggunaan teknologi dan metode pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran dan berinteraksi dengan guru maupun dengan teman sekelasnya. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran interaktif. Pembelajaran interaktif ini memungkinkan siswa untuk memperoleh pengalaman belajar yang lebih menyenangkan dan menarik, sehingga memudahkan mereka untuk memahami dan mengingat materi pelajaran yang disampaikan. Berikut ada beberapa contoh teknologi dan metode yang sering digunakan dalam pembelajaran interaktif, di antaranya multimedia, collaborative learning, game-based learning, mobile learning, interactive whiteboard. Untuk lebih lengkapnya, kita lanjut ke slide berikutnya. Yang pertama ada multimedia. Multimedia adalah salah satu teknologi yang sering digunakan dalam pembelajaran interaktif. Teknologi ini memungkinkan guru untuk menggunakan gambar, video, atau audio untuk menyajikan materi secara visual maupun audio-visual. Beberapa contoh penggunaan multimedia dalam pembelajaran antara lain, yang pertama, presentasi PowerPoint. Guru dapat membuat presentasi PowerPoint dengan menggunakan gambar, video, dan audio untuk menyajikan materi pelajaran. Yang kedua, video pembelajaran. Guru dapat merekam atau menggunakan video pembelajaran yang memperlihatkan cara-cara melakukan tugas ataupun praktikum. Animasi. Animasi dapat digunakan untuk memperjelas konsep-konsep yang sulit dipahami oleh siswa. Yang keempat, gambar. Gambar dapat digunakan untuk memvisualisasikan konsep-konsep yang sulit dipahami atau membantu siswa untuk memperhatikan dan mengingat materi pelajaran. Yang kedua ada mobile learning. Apa itu mobile learning? Mobile learning adalah pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Mobile learning memungkinkan siswa untuk belajar di mana saja dan kapan saja dengan menggunakan perangkat mobile yang dimilikinya. Beberapa teknologi yang sering digunakan dalam mobile learning adalah sebagai berikut. Yang pertama, aplikasi mobile. Aplikasi mobile dapat digunakan untuk menyajikan materi pelajaran, memberikan latihan, dan memantau kemajuan siswa. Yang kedua, mobile website. Mobile website yang dioptimalkan untuk perangkat mobile dapat digunakan untuk menyajikan materi pelajaran, memberikan latihan, dan memantau kemajuan siswa. Yang ketiga, e-book. E-book dapat digunakan untuk membaca materi pelajaran secara digital di perangkat mobile. Yang keempat, game-based learning. Game-based learning dapat digunakan untuk memotivasi siswa dan membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Yang ketiga yaitu ada collaborative learning. Collaborative learning adalah pendekatan pembelajaran di mana siswa bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas atau proyeknya. Dalam collaborative learning, siswa berinteraksi dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang sama, seperti meningkatkan pemahaman konsep, mengembangkan keterampilan sosial, dan memperdalam pemahaman mengenai topik tertentu. Beberapa teknologi yang sering digunakan dalam collaborative learning antara lain, yang pertama, group messaging aplikasi atau aplikasi pesan grup seperti WhatsApp atau Slack memungkinkan siswa untuk berkomunikasi dengan mudah dan cepat, serta berbagi ide dan informasi dalam kelompok. Yang kedua, collaborative document editing tools. Alat seperti Google Document atau Microsoft Office Online memungkinkan siswa untuk bekerja bersama dalam mengedit dokumen yang sama, seperti laporan ataupun presentasi. Yang ketiga, virtual meeting tools. Alat seperti Zoom atau Skype memungkinkan siswa untuk mengadakan rapat atau diskusi kelompok secara online tanpa harus berada di tempat yang sama. Yang keempat, sosial media. Platform media sosial seperti Facebook atau Twitter dapat digunakan untuk berkomunikasi dan berbagai ide dalam kelompok.
yang keempat, ada game-based learning. Game-based learning adalah pendekatan pembelajaran di mana permainan digunakan sebagai alat untuk mengajarkan konsep dan keterampilan kepada siswa. Dalam game-based learning, siswa memainkan permainan yang dirancang untuk memfasilitasi pembelajaran. Dan pembelajaran berlangsung melalui pengalaman bermain permainan itu sendiri. Beberapa teknologi yang sering digunakan dalam game-based learning antara lain yang pertama simulasi. Perangkat lunak simulasi seperti SimCity atau Minecraft digunakan untuk membuat simulasi kehidupan nyata yang memungkinkan siswa untuk belajar tentang konsep seperti manajemen sumber daya atau keberlanjutan lingkungan. Yang kedua, permainan serius. Permainan serius seperti Foldit atau Eterna digunakan untuk mengajarkan konsep sains atau matematika dengan cara yang menarik dan terlibat. Yang ketiga, game edukasi. Permainan pendidikan seperti Quizizz atau Quizlet digunakan untuk mengajarkan konsep atau fakta melalui permainan kuis interaktif. Terakhir ada Interactive Whiteboard. Interactive Whiteboard adalah papan tulis digital yang memungkinkan guru dan siswa untuk menulis dan menggambar serta menampilkan gambar dan video. Interactive Whiteboard biasanya terhubung dengan komputer dan proyektor dan dilengkapi dengan teknologi touchscreen yang memungkinkan pengguna untuk menulis atau menggambar dengan menggunakan pena digital atau jari mereka. Beberapa teknologi yang sering digunakan dalam Interactive Whiteboard antara lain software interaktif seperti Smart Notebook atau Activepire memungkinkan guru untuk membuat dan menyajikan materi pembelajaran yang interaktif seperti presentasi, diagram, dan gambar. Yang kedua, Interactive Whiteboard dapat terhubung dengan internet atau mengakses sumber daya online seperti video, gambar, dan situs web pendidikan. Yang ketiga, pengenalan tulisan tangan. Beberapa Interactive Whiteboard dilengkapi dengan teknologi pengenalan tulisan tangan yang memungkinkan guru untuk menulis dengan tangan mereka dan mengkonversi tulisan tangan menjadi teks digital. Berikut beberapa keuntungan dalam pembelajaran interaktif. Yang pertama, meningkatkan motivasi siswa. Yang kedua, meningkatkan partisipasi siswa. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan kognitif atau pengetahuan siswa. Yang keempat, memudahkan pemahaman materi pelajaran. Yang kelima, meningkatkan kreativitas. Dan yang keenam, memfasilitasi pembelajaran mandiri. Nah, berikut ada contoh penerapan pembelajaran interaktif yaitu Smart Presentation menggunakan aplikasi Canva. Smart Presentation adalah pendekatan yang menggunakan teknologi dan strategi cerdas untuk menciptakan presentasi yang menarik, efektif, dan interaktif. Nah, sedangkan aplikasi Canva itu sendiri aplikasi yang dapat kita manfaatkan untuk membuat presentasi, bahan ajar, media pembelajaran, dan mendesain media pembelajaran yang menarik bagi murid. Nah, cara mengaplikasikan aplikasi Canva yang pertama, kita harus mengunjungi situs www.canva.com. Yang kedua, kita login menggunakan akun pribadi atau akun belajar ID. Yang ketiga, klik continue dengan Google, pilih buat baru dan pilih presentasi, kemudian beri nama desain, selanjutnya tentukan template yang akan digunakan. Pada menu desain terdapat beberapa pilihan, diantaranya elemen, unggahan, teks, dan gambar yang akan disesuaikan dengan kemauan kita. Nah, selanjutnya ini merupakan tampilan awal dari Canva. Pertama, untuk menggunakan Canva, kita kunjungi laman www.canva.com. Kemudian masuk dengan menggunakan akun yang telah didaftarkan. Selain itu juga, kita bisa masuk dengan menggunakan akun belajar, Facebook, ataupun alamat email yang telah dibuat sebelumnya. Setelah itu, kita mendesain media pembelajaran pada Canva sudah siap dilakukan. Yang kedua, memilih template di Canva. Kedua, pilihlah buat baru dan pilih presentasi, kemudian beri nama desain. Selanjutnya, tentukan template yang akan digunakan. Terdapat banyak template yang disediakan di Canva ya. Pilih template teknologi atau menggunakan template dengan kata kunci lain sesuai dengan kebutuhan kita. Selanjutnya, dapat menggunakan satu halaman atau seluruh halaman
dan mulai edit sesuai dengan kebutuhan. Nah, bagaimana cara menambahkan teks di Canva ini? Nah, untuk menambahkan teks di Canva, pilih teks yang akan diedit, kemudian sesuaikan pada menu bar untuk mengganti huruf, ukuran, warna, efek, animasi, dan sebagainya. Begitu juga gambar yang akan diedit. Jika sudah selesai, dapat melangkah ke halaman 2 sampai selesai. Presentasi dengan menggunakan Canva terdiri dari 4. Yang pertama, ada tampilkan layar penuh, ini untuk menampilkan presentasi layar secara penuh. Yang kedua, presenter, yaitu penyaji dapat berinteraksi dengan peserta dalam siaran langsung Canva. Yang ketiga, tampilan dan rekam, ini membuat rekaman video presentasi melalui aplikasi Canva. Dan yang keempat, putar otomatis, itu fitur untuk putar presentasi yang sudah diatur waktunya. Nah, selanjutnya saya sediakan soal latihan untuk mengukur kemampuan Bapak Ibu guru mengenai topik yang telah disampaikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Makan martabak bersama Raju, Guru Bergerak Indonesia Maju. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.